Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi hidup yang berberkah, kemudian diberi kesehatan. Para sahabat sekalian, sesi kali ini saya berdebat dengan seorang pembual yang bermulut besar, yaitu Edi Sidabutar, yang dengan gagah berani menantang saya untuk berdiskusi dengan pertaruhan siapa yang kalah itu yang murtad dari agamanya. Nah, dia mengangkat sebuah tema surah As-Sajdah ayat 5 yang dia katakan kontradiksi dengan surah Al-Ma'arij ayat 4, di mana dia katakan angka 1000 dengan angka 50.000 itu adalah bertentangan karena tidak sama jumlahnya. Tapi lagi-lagi berdasarkan keilmuan yang tidak ada sama sekali, kita mampu menyumbat mulutnya dengan kaos kaki, di mana ayat itu tidaklah bertentangan tetapi saling melengkapi satu sama yang lain. Saya kira seperti itu ya para sahabat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lihat bagaimana seorang yang mulut besar, tidak ada ilmunya, menantang Al-Quran yang adalah firman Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang lain diem dulu biar saya sama Zulkifli ini taruhan ya. Ini nggak main-main, ini diskusinya. Taruhannya Zulkifli yang murtad meninggalkan Islam atau saya yang mualaf. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Ini harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau memang Zulkifli bisa menjawab, bisa menggunakan dalilnya berdasarkan Quran, maka saya akan mualaf demi Tuhan yang saya sembah, saya akan mualaf. Tapi kalau Zulkifli tidak bisa menjawabnya dan berputar-putar ya, dan tidak bisa membantah argumen bahwa Al-Quran telah melakukan plagiatisme secara keliru terhadap Bible, maka Zulkifli harus masuk agama Kristen. Ini nggak main-main ya. Ini demi akidah, ini tidak main-main diskusi ini ya. Atau saya tawarkan untuk diskusi di forum bebas hambatan, Pak Edis. Saya punya grup bebas hambatan itu, head to head bebas hambatan. Boleh, tergantung si Zulkifli mau di sini atau di mana, terserah. Yang penting tolong yang lain jangan ganggu ya. Ini demi akidah, ini taruhan akidah. Ya, saya sudah mengatakan sama kalian, saya belajar Islam nggak pernah main-main ya. Saya belajar agama nggak pernah main-main ya. Saya nggak seperti kalian yang kerjanya cuma main-main, debat WhatsApp, cuma canda-candaan. Saya nggak seperti itu. Silakan. Oke, lanjut. Dengan senang hati Bang Edis. Yes. Allahu Akbar. Pertanyaan saya begini, Jul. Bagaimana menurut kamu? Apakah yang menulis Al-Quran ini mengalami sebuah keadaan psikologis? Dia menderita penyakit mitomania. Yang dimaksud mitomania itu adalah dia sering melakukan sebuah kebohongan. Saking seringnya dia melakukan kebohongan, dia terkadang tidak sadar yang diucapkannya itu akhirnya bertentangan satu sama lain, sehingga ayat antara ayat satu dengan ayat yang lainnya menjadi bertentangan. Bagaimana pendapatmu? Silakan. Oke, baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak dulu ya Bang Edis, karena sudah membuat sebuah tantangan yang sangat super luar biasa, dimana kalau saya tidak mampu menjawab maka Anda mengatakan saya bisa murtad, dan kalau saya mampu menjawab Anda yang kemudian akan mu'alaf. Baik, tuduhan terhadap penulis Al-Quran yang kemudian kamu katakan melakukan kebohongan. Saya tentu akan menjawab bahwa orang yang mengatakan penulis Al-Quran itu menggunakan metode kebohongan karena menurut tuduhan orang yang menuduh ini terdapat kontradiksi antara ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, maka saya katakan itu adalah orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Tapi tentu Anda akan membantah pernyataan-pernyataan saya ini. Nah, sekarang saya ingin tahu apa yang menjadi dasar Anda
Ya, apa yang menjadi dasar Anda menilai bahwa penulis-penulis Al-Quran itu melakukan kebohongan? Silakan. Bang Edis, ada baiknya kasih kesempatan Bang Zul dulu untuk sholat zuhur. Ya. Oke, saya akan buktikan kepada kamu di mana Al-Quran melakukan sebuah plagiatisme terhadap Bible, tetapi ia melakukannya secara ceroboh, akhirnya dia terpleset. Saya akan ambil contoh, misalnya di dalam surat As-Sajdah ayat 5, dan juga disinkronkan dengan surat Al-Ma'arij ayat keempat, di mana urusan bagi Allah itu 1 hari, tetapi bagi perhitungan umat manusia itu adalah 1000 tahun. Untuk lebih jelasnya, karena kamu tidak pernah percaya kepada saya, silahkan dengar khotbah dari Ustadz Adi Hidayat berikut ini. Saya mau tanya nih, mohon maaf ya. Kalau di akhirat itu 1 harinya berapa lama ukuran dunianya? 1000 tahun. Tahu dari mana? Oke, kita ambil Quran surah 32 Sajdah ayat kelima saja. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Masya Allah, 1 harinya itu setidaknya ada 1000 tahun. Silakan, 1 hari bagi perhitungan Allah itu kalau bagi perhitungan manusia adalah 1000 tahun. Saya akan buktikan nanti ini ya, kecelakaan kalian berada di sini. Gimana ini, head to headnya mau dilanjut nggak? Atau break sholat duhur dulu ya bagi yang muslim ya? Jangan lupa debat sholat wajib. Oh, harusnya itu tanya sama Zulkifli. Dia udah langsung kabur kan? Mana dia udah nggak nongol lagi? Atau kalau lagi sholat nggak apa-apa, saya tunggu ya. Sebenarnya lo agama lo apa sih, Edis? Agama lo apa sih sebenarnya? Kelihatannya dia bukan sholat tuh, tapi dia jumpa ustadznya. Dia meminta ustadz yang menjelaskan gitu. Ya gitu itu. Saya tahu Zulkifli itu kan debaters googling, makanya dia selalu tidak punya nyali kalau saya ajakan langsung, ya kan? Makanya saya bisa buktikan 30 menit, saya akan membuat dia tidak mempercayai Al-Quran. Ya, tapi kalian lihat sendiri kan, dia hilang, ya kemungkinan dia lagi googling, gak apa-apa, saya kasih waktu, walaupun dia googling gak apa-apa. Dia selalu menghindar sama saya kalau saya ajak diskusi langsung, ya, baik itu di darat maupun langsung ketemu video call. Kenapa? Karena saya akan permalukan dia di muka umum, menjadi tontonan, ya, bahwa dalam 30 menit saya akan membuat dia tidak lagi mempercayai Al-Quran, ya. Baik, Saudara Edis. Jadi tidak usah dihubungkan ke Bible, tidak ada kaitannya dengan Bible ini. Anda ingin menaikkan pamor Bible dengan menabrakkan apa tadi, surah Al-Ma'arij dengan surah As-Sajdah. Jadi nggak ada hubungannya dengan Bible. Nggak bisa Anda jadikan sebagai acuan Bible itu terhadap kebenaran Al-Quran. Oke, saya tangkap apa yang Anda pertanyakan ini. Tapi saya akan menagih janji Anda bahwa Anda akan mu'alaf dan disaksikan oleh orang yang ada di grup ini. Oke, saya bacakan terjemahannya gini. Di dalam surah Al-Ma'arij dikatakan, malaikat-malaikat dan Jibril menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Dicatat ya. Malaikat-malaikat dan juga Jibril menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Di dalam As-Sajdah ayat 5, terjemahannya kayak gini. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan manusia atau perhitunganmu. Nah, sepintas ketika Anda itu hanya melihat dari angka, di situ ada angka 50.000 dan juga ada angka 1000. Itu yang Anda konsentrasinya Anda di sana. Dalam As-Sajdah
Ya, kadar urusan naik ke langit disebutkan sama dengan 1000 tahun, namun menurut Al-Ma'rij, ya, ayat 4 disebutkan 50.000 tahun. Nah, oke, saya jawab pelan-pelan. Tolong Anda cermati baik-baik. Karena Anda bertanya tentang Al-Quran, maka saya juga akan membahasnya panjang pastinya. Pertama, sesungguhnya dua ayat tersebut itu menjelaskan bahwa ukuran sehari di sisi Allah itu ada dua macam. Yang pertama, ayat Al-Quran yang tertera di dalam Al-Ma'rij itu berbicara tentang kejadian hari kiamat dan kedahsyatannya. Ayat tersebut berbicara tentang hari kiamat dan huru-hara yang ada di dalamnya, dan apa yang terjadi di dalamnya, serta kejadian-kejadian besar dan juga tanda-tanda kekuasaan yang jelas yang ada di dalamnya. Itu yang perlu Anda pahami. Ya. Lalu kemudian di dalam surah Al-Ma'rij ayat 1 sampai 10, saya harus terangkan ini ya supaya Anda paham. Itu jelas sekali bahwa terjemahannya gini, seorang telah meminta kedatangan asap yang akan menimpa orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah, yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat-malaikat dan Jibril yang naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh atau mustahil, sedangkan kami memandang dekat. Dan itu mungkin, dan itu akan terjadi pada hari kiamat, pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Karena ayat ini dan seterusnya ya, terjemahan dan seterusnya, karena ini adalah ayat yang bercerita tentang huru-hara hari kiamat. Nah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan dengan valid bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan dari haknya, kecuali jika pada hari kiamat akan dilempengkan untuknya lempengan-lempengan dari api neraka. Lalu dia dipanggang di atas api neraka jahanam, kemudian ditusukkan ke lambungnya, keningnya dan juga punggungnya. Setiap kali menjadi dingin, maka dikembalikan lagi menjadi panas pada satu hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun, sehingga diputuskan antara para hamba, lalu dia melihat jalannya apakah ke surga atau dia ke neraka. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Mudah-mudahan Anda paham ya. Nah, lalu kemudian yang kedua ya, di dalam surah Al-Hajj itu ya, yaitu jelas sekali pada ayat Al-Hajj ini ya, Allah tidak bercerita tentang panjangnya hari kiamat. Akan tetapi Allah berbicara atau bercerita tentang panjangnya hari-hari yang ada di sisi Allah. Ya. Dan ukurannya dibandingkan dengan hari-hari dunia yang kemudian kita menghitungnya adalah hari-hari yang Allah mengadakan makhluk dan mengaturnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa satu hari di sisinya setara dengan 1000 tahun dari hari-hari manusia. Paham ya? Jadi ayat yang satu menceritakan tentang hari terjadinya kiamat, hari yang satu menceritakan adalah hari-hari manusia, dikaitkan dengan perbandingan hari di mata Allah, hari menurut Tuhan. Nah, ini juga diterangkan di dalam surah Al-Hajj ayat 22 yang menerangkan bahwa mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 menurut perhitunganmu atau menurut perhitungan manusia. Lalu kemudian coba Anda lihat di dalam surah As-Sajdah ya, ayat 32 misalnya.
Ya, ayat 5 sampai ayat 6. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam waktu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan nyata, dan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi sudah nampak jelas perbedaan antara ayat yang satu dengan ayat yang dua. Ya. Ayat yang kedua, ya, as-sajadah itu maksud saya membicarakan materi yang mana di dalamnya adalah tentang hari-hari Allah, yang di dalamnya terdapat penciptaan dan pengaturan makhluknya. Pengaturannya terhadap makhluknya maksudnya. Dan Allah menyifatinya dengan menyatakan bahwa ukurannya mencapai 1000 tahun dari hari-hari usia hitungan dunia. Jadi saya simpulkan gini. Jelas kedua ayat ini tidak berbicara tentang hari-hari yang sama. Dalam arti kata satu hari itu di hadapan Allah itu adalah 1000 atau 50.000. Bukan itu yang menjadi acuan. Jadi ini bukan bercerita tentang hari yang satu, atau tidak bercerita tentang satu hari yang mana satu hari itu adalah hari itu. Tidak. Tapi Allah bercerita bentuk hari di mana hari yang satu diukur 1000 tahun adalah hari di hadapan Tuhan, menurut Tuhan berdasarkan hitungan manusia, dan yang satu adalah hari di mana terjadinya hari kiamat. Maka hari yang ada pada ayat Al-Ma'rij adalah hari pada hari kiamat yang ukurannya 50.000 tahun, sementara ayat yang ada di dalam Al-Hajj atau As-Sajadah, ya saya tambahkan Al-Hajj dan Sajadah ya, karena itu ada 3 ayat yang bercerita tentang itu. Itu jelas adalah hari di sisi Allah, ya, dalam mengurusi berbagai macam perkara di dalamnya yang ukurannya sama dengan hitungan hari manusia. Sampai di sini paham? Tolong kepada teman-teman yang lain, voice note antara saya dengan Zulkifli ini disimpan ya. Nanti sama dia dihapus-hapusin, belum sempat saya simpan. Tolong disimpan, karena saya yakin Zulkifli tidak akan berani mengupload ini ke YouTube, ya. Tidak akan berani. Saya sudah pengalaman ketika saya mengorek Al-Quran, tidak ada satu umat muslim pun yang berani menguploadnya ke YouTube. Ya, kalau saya yang membahas Al-Quran, tapi kalau membahas Bible, ya, bahasnya mereka rajin ngupload. Tapi kalau membahas Al-Quran, mereka tidak akan berani upload. Pengen sumpal mulut kamu dengan kos kaki ketika kamu mengatakan Al-Ma'arij itu soal panjangnya hari kiamat. Ya, makanya saya katakan sama kamu, Jul, cobalah Jul kita naik, jangan voice note. Inilah kelemahannya voice note. Dan derajatmu, ya, martabatmu di voice note seperti ini, kamu saya ajak langsung, selalu banyak alasanmu. Ya, kamu bilang Al-Ma'arij itu mengenai hari kiamat, panjangnya hari kiamat. Kamu udah ngawur. Tadi saya tuduhkan kepada kamu tentang plagiatisme. Kamu simak ini ya, kamu simak ini. Di mana di dalam Bible, di dalam surat Rasul Petrus kepada jemaatnya, ya, tentang hari Tuhan, saya akan bacakan sama kamu. Yang terutama harus di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak zaman bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu diciptakan. Saya perpanjang aja langsung ya Julia, saya singkat ayatnya. Akan tetapi, ini jawab Rasul Petrus ya. Di sini saya tunjukkan di mana salah jiplaknya itu ya. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang dikasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, perhatikan ini, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Ini ayat nggak berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, akhirnya goblok ya. Ayat nggak berhenti di sini. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, makanya ayat itu kalau dikutip cuman atasnya doang, akhirnya bingung. Saya lanjutkan ke voice note kedua. Coba lihat ayat Al-Ma'rijnya itu bercerita tentang apa?
Di ayat 4 apa kata Allah di situ? Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Paham ya? Paham tidak sampai di situ? Jadi, ini tidak bercerita tentang hari di mana hari itu membahas tentang hari manusia yang satu hari di hadapan Tuhan sama halnya 1000 tahun di hadapan manusia. Ngerti enggak? Jadi satu bercerita tentang hari malaikat, satu bercerita tentang hari manusia. Di Al-Ma'juz itu, kalau Anda baca sampai ayat 10 itu jelas bercerita tentang huru-hara hari kiamat. Saya bacakan terjemahannya ya di surah Al-Ma'arij itu ya. Seseorang yang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Berarti kan berbicara tentang hari kiamat, ya toh? Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yaitu menolak azabnya, menolak azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Nah, di ayat 4, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Nah, di sini Anda harus paham bahwa ini bercerita tentang malaikat dengan Allah. Bahwa malaikat itu menghadap kepada Allah dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Maka bersabarlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran yang baik. Mereka memandang azab itu jauh atau mustahil, tidak mungkin. Sedangkan kami memandang dekat, pasti itu akan terjadi. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga dan gunung-gunung bagaikan buluh yang berterbangan, dan tidak ada seorang pun teman atau sahabat yang bisa menanyakan satu sama yang lainnya. Jadi ini adalah ayat yang bercerita tentang huru-hara hari kiamat, kaitannya dengan malaikat yang menghadap kepada Allah, yang mana sehari setara dengan 50.000 tahun. Tidak ada hubungannya dengan surah As-Sajdah yang Anda katakan di dalam ayat 5 itu, nggak ada hubungannya. Kalau di dalam As-Sajdah itu bercerita tentang hari-hari manusia di hadapan Tuhan itu setara dengan apa? Setara dengan satu hari setara dengan 1000 tahun menurut hitungan manusia. Itu yang perlu kamu paham. Di hadapan Tuhan, ya, hanya di hadapan Tuhan sehari itu dihitung 1000 tahun di hadapan manusia. Paham tidak? Sedangkan di dalam Al-Ma'arij itu dikatakan ya bahwa malaikat itu menghadap kepada Tuhan dalam sehari diukur dengan kadarnya 50.000 tahun. Jadi tidak ada kaitannya antara surah As-Sajdah dengan Al-Ma'arij. Itu tidak ada hubungannya. As-Sajdah bercerita tentang hari di mata manusia, 1000 tahun di mata Tuhan. Sedangkan Al-Ma'arij ayat 4 itu bercerita tentang malaikat yang menghadap kepada Tuhan dalam sehari itu kadarnya 50.000 tahun. Paham tidak? Dalam Al-Ma'arij ayat 4 ini dikatakan malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari yang setara 50.000 tahun menurut perhitungan manusia. Nah, saya mau tanya sama kamu, ini yang saya bilang kecelakaan di sini, ya. Kalau memang Jibril naik turun, ya, menghadap Allah itu dalam satu hari bagi Allah, tapi 50.000 tahun bagi manusia, maka ketika Jibril pertama kali menemui Muhammad, kemudian kedua kali menemui Muhammad, maka umur Muhammad harusnya sudah 100.000 tahun. Nah, sebenarnya apa di sini yang mau saya sampaikan kepada kamu?
Tadi kan saya sudah katakan kepada kamu tentang mitomania. Mitomania itu adalah sebuah penyakit di mana orang sering berbohong, tetapi karena dia terlalu sering berbohong, dia berbohongnya itu menimbulkan fantasi-fantasi yang tanpa dia sadari kalau dia bohong. Ini sebenarnya lebih merupakan sebuah cerita fantasi yang tidak disadari akhirnya menimbulkan kecelakaan. Ini sama seperti ketika dikatakan bagaimana rupa Jibril. Dia memiliki berapa ribu sayap itu. Coba kamu jelaskan bagaimana itu. Dia punya 1000 sayap. Saya bukan oot ya. Saya cuma ingin menyadarkan kamu, ayat ini sebenarnya lebih merupakan sebuah fantasi ya, sebuah cerita biar wow, tapi akhirnya celaka. Gitu loh Jul. Makanya itu bertentangan dengan surat As-Sajdah ayat kelima. Di situ dikatakan dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam waktu 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Di situ dikatakan 50.000 tahun, di sini 1000 tahun. Nah, yang 50.000 tahun itu tadi, itu karena dia terlalu berfantasi, ceritanya berfantasi, sama seperti cerita fantasi tentang sayap Jibril jumlahnya banyak, gimana cara dia ngitungnya jumlahnya sayapnya ada sekian, dan bagaimana dia ada muat ribuan sayap di dalam tubuh manusia, ya, itu karena fantasi. Kemudian yang masalah 1000 tahun ini juga kecelakaan. Karena sebenarnya bukan maksudnya 1 hari itu 1000 tahun, tidak. Makanya saya balikan ke ayat di dalam Bible tadi, ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang dikasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Artinya bagi Tuhan 1 hari dan 1000 tahun itu tidak ada pengaruhnya. Ya, bagi Tuhan itu sama saja, 1000 tahun atau 1 hari bagi Tuhan itu sama saja, maksudnya begitu. Inilah yang saya bilang tadi, Jul, ada sebuah plagiatisme tapi salah. Nah, kamu tidak mau di levelmu, tidak mau naik kelas dari voice note semacam ini, ya. Kamu maunya sembunyi di balik voice note seperti ini. Kamu tidak mau ketemu langsung atau video call. Karena saya takut saya sekakmat kamu nanti di sini. Kalau kayak begini kamu ngeles terus kamu nanti. Ya elah, mak baca Bible-nya juga belum tuntas kau. Ya elah, mau ngajarin surat Maryam 7172. Udah paham aku. Kau ini tentu mau serah kau lah, mau percaya apa enggak. Kau ini kafir, kau ngapain maksa-maksa orang kafir kalau enggak. Kami nggak ada masalah. Kau mau percaya mau apa sama Islam, enggak percaya juga syukur, percaya juga syukur. Hidup kamu kok, hidup kamu kok, terah kamu yang masuk neraka mau surga kayak mau apa kayak yang pasti kamu itu udah dikasih tahu juga tetap sama aja jawabannya, sama pendirianmu tetap dusta kan. Yesus sebagai Tuhan itu dusta kan, nggak ada ayatnya. Yesus sebagai Tuhan itu dusta. Jangan kamu pelintir. Di mana di dalam surah Al-Ma'arij itu dikatakan bahwa di situ dikait-kaitkan dengan hari menurut hitungan manusia? Di mana? Al-Ma'arij itu bercerita tentang bagaimana kemudian 1 hari menurut hitungan malaikat menghadap kepada Allah itu dihitung dengan kadar 50.000 tahun. Sementara As-Sajdah itu poinnya adalah 1 hari di hadapan Tuhan senilai dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Apa hubungannya? Al-Ma'arij bercerita tentang malaikat dan Allah. As-Sajdah bercerita tentang manusia dengan Allah. Nyambungnya di mana coba? Dis, yang jimu tepati Dis. Syahadat Dis. Selamat datang kawan. Silakan Dis, cari kesalahan-kesalahan Quran sekecil apapun. Tidak ada yang salah di Quran karena Quran itu wahyu Allah. Coba cari. Kristen Mesianik itu ya Kristen, ya bukan Yahudi itu, Kristen yang di Yahudi. Kalau di Israel sana diusir itu.
Ulangi Jul ya. Al-Ma'arij ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Saya tanya sama kamu, setara dengan 50.000 tahun ini maksudnya apa? Ya, artinya bahwa Jibril itu ketika dia naik menghadap Allah itu dalam satu hari menurut perhitungan Allah. Tapi kalau dalam perhitungan manusia itu 50.000 tahun. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa ketika Jibril menjumpai Muhammad pertama kali, kemudian Jibril datang untuk kedua kalinya, seharusnya umur Muhammad sudah 100.000 tahun. Karena apa? Ketika Jibril naik ke hadapan Allah satu hari, itu sudah 50.000 tahun. Nah, ketika Jibril pulang lagi menemui Muhammad, harusnya umur Muhammad sudah 100.000 tahun. Nah, ini yang saya bilang Jul, makanya tadi saya ngomong sama kamu tentang mitomania. Apa sih mitomania itu? Mitomania itu adalah sebuah penyakit psikolog, ya, sebuah penyakit keadaan psikologis di mana manusia itu sering bohong. Tapi karena sering bohongnya sudah terlalu keseringan, dia mengucapkan kebohongan itu sudah tanpa dia sadari lagi. Ya. Ini menurut, kalau dalam pandangan saya ini lebih merupakan sebuah cerita fantasi. Kenapa dikatakan fantasi? Coba kamu bandingkan dengan cerita Jibril yang mempunyai sayap 600 itu atau 700 itu, yang panjangnya dari timur sampai barat itu. Coba itu gimana kamu, dia melihat terus dia tahu jumlahnya itu 600 cara ngitungnya, atau gimana cara memasang 600 sayap di dalam badan. Ini sebenarnya biar wow saja, fantasi ya, bercerita fantasi. Nah, ini juga bertentangan dengan surat As-Sajadah tadi, ya. Di mana di dalam As-Sajadah ayat ke-5 tadi dikatakan dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu datang kepadanya dalam satu hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kan udah dua ini bertentangannya, Jul. Gimana kamu mau menyingkronkan ini? Tidak seperti itu, Edis. Jadi saya hanya ingin Anda itu memegang ya janji Anda untuk mu'alaf ya, dengan tidak menghalalkan segala cara untuk menghindar. Jadi gini, Anda itu harus menelusuri lebih jauh ya, pada pemahaman pengkajian tentang kata yaum yang ada di dalam ayat As-Sajadah ataupun Al-Ma'arij. Ada yang mengatakan satu hari seimbang dengan 1000 tahun, kemudian ada yang mengatakan satu hari seimbang dengan 50.000 tahun. Ini harus Anda cermati di sini. Tidak bisa Anda mengatakan bahwa ada kesalahan, karena yang satu di surah As-Sajadah bercerita tentang hari manusia di hadapan Tuhan, sementara di dalam As-Sajadah itu tidak bercerita tentang hari manusia, hari di mana hari-hari yang kita lalui. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi mengkaji makna yaum atau hari dan mengenal syarat-syarat yang kemudian kamu katakan sebagai sesuatu yang kontradiksi, ya. Justru ini Anda harus tahu apakah betul ayat ini benar-benar saling kontradiksi atau tidak. Jadi sebelum Anda itu terlalu pede, memberanikan mempertaruhkan akidah Anda itu harusnya terlebih dahulu bahwa harus memahami secara cermat redaksi kata yaum yang terdapat di dalam ayat tersebut, baik yang ada di Sajadah maupun yang ada di dalam Al-Ma'arij. Yang dikatakan yaum itu apa? Pertama, bisa diartikan sebagai semenjak terbitnya hingga terbenamnya matahari, itu satu. Bisa diartikan seluruh 24 jam mencakup malam dan juga hari, itu yaum. Kemudian bercerita tentang zaman secara mutlak. Kemudian bercerita tentang karunia, kemudian kejadian atau peristiwa dan sebagainya. Ini yang Anda tidak pahami. Ini yang Anda tidak pahami. Sehingga ketika Anda menabrakkan antara surah Al-Ma'arij ayat 4 dengan As-Sajadah ayat 5, itu Anda sangat kelihatan bahwa Anda itu buta Al-Quran, tidak paham Al-Quran. Jadi begini, Edis. Dalam surah As-Sajadah itu terkait dengan bagaimana pengaturan alam ini sesuai dengan penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Di mana kita sebagai manusia tentu saja tidak akan pernah dapat mengetahui seluruh rahasia yang terpendam di dalamnya. Namun di ayat ini
ya, di ayat ini dengan menyinggung secara ringkas terhadap rahasia penciptaan, dijelaskan bahwa datangnya perintah Tuhan dari langit ke bumi dan kembalinya ke langit pada setiap tingkatan itu berlangsung selama 1000 tahun dunia. Paham ya? Dan ayat ini tidak terdapat pada hari kiamat saja, melainkan sekarang ini juga demikian, besok, lusa, dan seterusnya. Jadi itu yang perlu Anda pahami. Jadi surah As-Sajdah itu jelas bercerita tentang sehari di mata Tuhan, itu kaitannya 1000 di mata manusia. Paham ya? Nah, atas dasar ini, maka itu yang perlu Anda pahami kemudian, bahwa di As-Sajdah ini hanya bercerita tentang Tuhan dan manusia, tidak bercerita tentang malaikat. Paham? Nah, bagaimana dengan Al-Ma'arij? Jelas Al-Ma'arij ayat 4 itu kaitannya dengan hari kiamat. Itu huru-hara yang terjadi antara Allah, malaikat, dan kondisi yang ada pada saat itu. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa hari Tuhan itu berjumlah 50.000 tahun lamanya. Sehingga ketika Anda menyatakan hari manusia 1000 tahun dengan satu hari di hadapan Tuhan, dan Anda kemudian mengatakan itu kontradiksi, itu salah. Itu salah. Jadi hari kiamat di hadapan Tuhan itu setara dengan 50.000 tahun. Paham? Nah, sedangkan di dalam konsep manusia 1000 tahun itu terjadi di hadapan Allah hanya sehari. Sementara kiamat itu di hadapan Allah nantinya terjadi 50.000 tahun lamanya. Ngerti enggak? Jadi gini, di hadapan Allah, kaitannya dengan surah Al-Ma'arij ayat 4, kiamat itu terjadi dalam hitungan tahun menurut Tuhan, itu lamanya 50.000 tahun. Paham? Bisa Anda bayangkan, kalau sehari di hadapan Tuhan, di hadapan manusia itu 1000 tahun, bisa Anda bayangkan berapa tahun banyaknya ketika di hadapan Tuhan itu 50.000 tahun. Satu hari di hadapan Tuhan oleh manusia dihitung 1000 tahun. Anda bisa bayangkan 50.000 hari di hadapan Tuhan itu berapa miliar tahun di hadapan manusia. Paham nggak sampai di sini kamu? Itu tentang teori relativitas waktu. Orang kafir di masa lalu ada yang lebih pintar dari kamu, dis. Mereka mengakui kebenaran Al-Quran tentang teori relativitas waktu, time relativity. Itu kalau yang Kristen Mesianik, kalau itu kan nyembah Yesus itu kan sama aja bohong kan, nyembah Yesus itu kalau di Israel diusir itu. Ya, pakai atribut mirip Yahudi tapi dia palsu, Yahudi palsu. Di Israel diusir itu udah. Yang tempo hari itu ya diludahi gitu sama Yahudi kan? Saya tidak ngerti gimana kalian menganggap diskusi lewat voice note ini efektif, Dita, ya. Kamu lihatlah kayak gini keadaannya, ya. Diskusi udah ketutup voice note, udah ketutup ketikan. Ini coba kamu fasilitasi saya sama Zulkifli langsung video call, berani nggak kamu? Coba berani nggak dia? Zulkifli ini saya tantang beneran ini, Zulkifli ini. Cepat kamu ini sama dia bilang, langsung kamu mediator di Jawa Tengah biar nggak ada debat kusir, ya. Video kita simpan nanti. Gimana, Dita? Justru itulah tadi yang saya katakan, Jul, telah terjadi sebuah plagiatisme secara keliru, an error plagiarism. Niru tapi salah, ya. Tadi kan sudah saya bacakan sama kamu, saya bandingkan dengan surat 2 Petrus pasal yang ketiga. Saya bacakan satu kali lagi ya, Julia. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semua.
semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, ini saya bacakan intinya ya, yang saya katakan dijiplak tetapi secara keliru ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini yang benar ya. Jadi di hadapan Tuhan itu tidak ada bedanya satu hari dengan 1000 tahun. Bagi Tuhan itu tidak ada bedanya satu hari dengan 1000 tahun, karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, kalau dikatakan satu hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia, tidak dibalik, dan 1000 tahun bagi manusia sama dengan satu hari bagi Tuhan, tidak dibalik seperti itu, akhirnya kamu membuat jamnya Tuhan dengan jamnya manusia itu, jamnya Tuhan lebih lama. Gitu loh Jul. Makanya saya bilang sama kamu tadi terjadi error plagiatism. Nah, kamu harus meninggalkan Islam Jul ya. Kamu jangan berkelit-kelit. Dari tadi kamu jelasin sama saya, kamu jelimet muter-muter nggak jelas ya. Atau biar lebih jelas, saya sudah tantang kamu berkali-kali, coba ayo kita langsung ya video call. Nanti ada moderatornya. Biar kita tidak debat kusir dan tidak saling potong. Ada moderatornya. Dita boleh moderator. Gimana? Jangan kamu banyak les ya. Saya sudah berjanji loh sama kamu. Saya sudah sumpah sama kamu Jul. Ya, demi Tuhan saya ya. Kalau memang kamu bisa menjelaskan ini dengan benar, saya akan mualaf. Tapi kalau tidak bisa, kamu berbelit-belit seperti omonganmu, kamu harus meninggalkan Islam Jul ya. Tidak ada yang plagiat di situ, Saudara Edis. Ya, 2 Petrus bab 3 ayat 7 dan seterusnya itu bercerita tentang manusia. Dikatakan bahwa satu hari di mata Tuhan, 1000 tahun di mata manusia, itu bercerita tentang sekarang. Dan itu tidak bertentangan dengan surah As-Sajadah. Dan juga tidak bertentangan dengan surah Al-Hajj. Asal Anda tahu, jelas di hadapan manusia, ya, 1000 tahun bagi Tuhan hanya satu hari. Jadi tidak ada yang bertentangan antara 2 Petrus 3 ayat 7 dengan As-Sajadah ayat 5. As-Sajadah ayat 5 juga menerangkan bahwa satu hari di hadapan Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Paham tidak? Nah, bagaimana dengan Al-Ma'rij? Surah Al-Ma'rij ayat 4. Al-Ma'rij ayat 4 itu bercerita nanti di padang mahsyar saat kiamat, di hari kebangkitan, bahwa proses kejadian penghakiman orang diadili di padang mahsyar itu nanti, itu malaikat melapor ke Allah tentang amal buruk dan amal baiknya manusia itu selama kurang lebih 50.000 tahun menurut hitungan Tuhan, bukan hitungan manusia. Kalau kamu mau tahu berapa lama hitungan manusia saat itu, maka kamu hitung. Kamu hitung aja. Berapa kalau misalnya di dalam sehari Tuhan itu dihitung ukuran hidup dunia itu 10.000 tahun. Nah, sekarang kamu hitunglah itu. Kalau dalam satu minggu di hadapan Tuhan, berapa tahun lamanya di hitungan manusia di dunia? Kalau sebulan di hadapan Tuhan, berapa tahun lamanya hitungan manusia di dunia? Kalau 1 tahun hitungan Tuhan, berapa puluh ribu tahun? Berapa tahun di hadapan manusia yang hidup di dunia? Nah, kalau 10.000 tahun di hadapan Tuhan, berapa banyak tahun di hadapan manusia? Itu yang perlu kamu pahami. Jadi tidak ada yang kontradiksi di sini, Edis. Nah, sekarang kamu sudah membuktikan, teman-teman di grup sudah membuktikan bahwa saya sudah menerangkan kepada kamu antara surah Al-Ma'rij dengan surah As-Sajadah tidak bertentangan. Nah, kapan kamu mau syahadat? Kapan kamu mau mu'alaf? Apakah perlu saya membimbing langsung atau saya infokan ke teman-teman MCI untuk mendatangkan kamu atau mendatangi kamu agar kamu syahadat? Karena antara surah As-Sajadah dengan surah Al-Ma'rij tentang 10.000 dan 50.000 itu tidak bertentangan. Jadi kapan kamu mau syahadat? Ya, seharusnya kau ngaca, Edis. Yang meniru kan kau.
Kayaknya antum ini sudah trauma di dalam. Ayo Dis, jawab Dis, kapan bersyahadat Dis? Jadi Edis kapan mau syahadat? Dis, bersyahadatlah Dis. Kalau udah bersyahadat, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Enak loh Dis. Yuk, orang Islam pasti menerima kamu, Allah pasti menerima kamu, tobat kamu Dis. Kok malah tidur sih Dis? Ayo bang, syahadat bang, syahadat bang, udah dijelasin tuh. Kamu kalah kan? Syahadat dah bang ya, syahadat tuh. Kamu biar masuk surga bang. Panggilan-panggilan ditujukan kepada Edis Sidabutar diputar-putar. Bagaimana ini? Mau dilanjut? Masih ada bantahan? Masih ada sanggahan? Atau sudah menyerah? Kibarkan bendera putih. Kalau sudah menyerah, cepat bersyahadat. Biarlah bang, kita kasih kesempatan Edis buat berpikir dulu bang. Ya kita doain aja, mudah-mudahan bener gitu janjinya. Kalau ternyata itu janjinya itu meleset, ya udah. Edis, where are you? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mau dilanjutin enggak bang? Bang Edis. Woi, Bang Edis yang ganteng mau dilanjutin enggak? Ada sanggahan. Kalau kamu mualaf aja lah bang. Enggak ada masuk surga bang. Enak Kita tampilkan Islam la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Mau beragama Islam, silakan bersyahadat. Enggak mau juga, tidak apa-apa, itulah Islam. Tapi kalau berbanding terbalik, nggak bisa kalau dia mau terus. Itu tandanya kamu lapar, Edis. Jadi Edis kapan mau syahadat? Dis, bersyahadatlah Dis. Kalau udah bersyahadat, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Enak loh Dis. Yuk, orang Islam pasti menerima kamu, Allah pasti menerima kamu, tobat kamu Dis. Kok malah tidur sih Dis? Ayo bang, syahadat bang. Syahadat. Panggilan-panggilan. Kalau sudah menyerah, Biarlah bang, kita kasih kesempatan. Edis. Asyhadu an. Catat ya ini Bay ya, saya masih belum puas dengan jawaban yang diberikan oleh Bang Jul itu. Saya masih menemukan kontradiksi yang lain. Ini catat ya, catat ini. Saya orang yang paling memahami seluruh kitab Eni Ero sama Boker. Mau dilanjutin enggak bang? Bang Edi. Kita tampilkan Islam la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Mau beragama Islam, silakan bersyahadat. Enggak mau juga, tidak apa-apa, itulah Islam. Tapi kalau berbanding terbalik, nggak bisa kalau dia mau terus. Catat ini Mbak ya, saya bukannya lapar, tetapi saya cuma haus doang Mbak. Ini saya kebetulan tadi pagi udah makan ini setengah piring dengan cuci mulut 5 piring. Catat Pak, saya tidak lapar, tapi saya haus. Sampai hari ini saya belum minum juga ini Mbak nih. Cuma makan buah doang ini, buah lengkeng 3 kilo. Dis, cepat Dis, kapan mau bersyahadat Dis? Kamu udah mempertaruhkan akidah kamu, bahkan udah bersumpah atas nama Tuhan kamu yang sekarang Dis. Apa mau mengingkari sumpah kamu Dis? Cepat bersyahadat kapan? Edis, itu perut kamu itu karung apa drum?
Bang, kasihan bang. Bang, kasihan bang. Saya minta makan, minum. Saya dari subuh tadi belum makan sampai sekarang. Bang, kasihan bang. Mana nih nggak dilanjutin nih? Nggak dilanjutin ini. Lagi seru-seru nih. Ayo dong lanjutin. Jangan kabur. Nggak ada. Mau mualaf kah? Apa enggak? Silahkan. Pilih aja lah. Hidup-hidup kamu. Yang masuk surga kamu. Yang masuk neraka kamu. Saya nggak ada urusan nih. Mau mualaf nih silahkan. Mau enggak silahkan. La ikraha fiddin. Mau mualaf silahkan, mau enggak silahkan nih. Bang Edis Habib. Bang Jor, gimana tuh si Edis tuh? Apakah mau melaksanakan janjinya atau gimana Bang Jor? Yang betul atau mengingkarinya gitu. Gimana Bang Jor tuh? Pendapat Anda Bang Jor? Oke, karena Edis Sidabutar ini sedang mengalami keguncangan iman dan keguncangan jiwa yang sangat dahsyat ya. Karena biar bagaimanapun pasti dia juga ada waras-warasnya sikit. Tentulah dia akan malu kalau dia tidak bersyahadat karena dia yang menantang. Saya tidak pernah nantang tapi dia nantang. Namun sebagai saudara saya tidak bisa juga merasa bahwa saya ini menang debat, tidak. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang menang itu adalah Allah ketika Allah menyatakan kemukjizatan Al-Quran dengan mengatakan jika ada yang mampu untuk dengan menantang bahwa sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, dari sisi YHWH, dari sisi Hasim, maka tentulah manusia akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Dan Alhamdulillah yang dituduhkan oleh saudara Edis Sidabutar bukanlah sebuah pertentangan, tetapi adalah sebuah ilmu yang sangat bermanfaat, baik bagi kita sebagai selaku umat muslim, maupun sebagai orang-orang yang membenci terhadap Al-Quran. Jadi saya simpulkan untuk saudara Edis, ayat-ayat yang diwahyukan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan 10.000 yang 1.000 dengan yang 50.000 itu adalah merupakan sebuah materi yang berbeda. Adalah materi yang berbeda, tidak bercerita tentang satu subjek yang sama. Jadi antara As-Sajadah dan juga Al-Ma'rij itu sama sekali tidak mengalami kontradiksi. Ya, tidak ada sama sekali kontradiksi. Bahkan ayat-ayat ini saling mendukung. Ayat ini saling mendukung bahwa apa yang dituangkan di As-Sajadah dan juga di Al-Ma'rij itu adalah ayat yang saling mendukung. Di samping itu, dalil-dalil yang kemudian muncul ya, yang diajukan kemudian oleh saudara Edis kaitannya dengan 2 Petrus bab 3 ayat 7 itu sudah terjawab oleh As-Sajadah ayat 5, bahwa di hadapan Tuhan satu hari, di hadapan manusia itu adalah 1000 tahun. Itu yang perlu saudara Edis Sidabutar pahami dengan baik. Jadi terdapat poin di mana yang harus dijadikan sebagai dasar pijakan Edis Sidabutar untuk kemudian mu'alaf itu adalah bahwa saya sudah bertahun-tahun mengkaji Al-Quran, mengaku paling paham Al-Quran di antara seluruh umat Islam di dunia, tapi ternyata melalui Zulkifli Abbas saya dijamah hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bahwa surah As-Sajdah itu yang mana merupakan surah yang disebut sebagai surah Makkiyah, ya, itu tidak bertentangan dengan surah surah Al-Ma'rij yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga dengan fakta ini di mana
di mana saudara Zulkifli menjelaskan secara terinci ya kepada saya, maka saya Edi Sidabutar dengan ikhlas menyatakan tidak akan lari dari komitmen yang saya buat bahwa saya akan bersyahadat. Seperti itu. Jadi saudara Edi Sidabutar, ya, Allah memang sudah menantang. Jika sekiranya kalian menemukan pertentangan di dalam Al-Quran, maka silakan Anda tunjukkan. Sekiranya ada pertentangan itu, maka sungguh itu bukan dari saya, kata Allah. Karena Anda tidak bisa menemukan, maka kewajiban Anda sekarang mengakui bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya, akui bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Paham? Bang Edis kemana nih? Bang Edis Sidabutar. Ya, ditunggu sama Bang Jul nih janjinya. Saya kasih waktu nih 5 menit ya. Kalau dulu pernah di akun FB ya, dia juga nantang-nantang gitu. Ketika saya samperin, ternyata kabur juga. Tapi itu di FB. Malu dong kalau dia sudah menggunakan VN, mengaku Islam paling hebat di antara seluruh Islam, dia paling paham Al-Quran di antara seluruh umat Islam sedunia, kemudian dia lari dari tantangannya sendiri. Karena dia yang mengangkat pertama kali, siapapun Islam yang bisa membuktikan satu pertanyaan dari saya dalam waktu 30 menit, maka saya akan menyatakan diri saya untuk mu'alaf. Dan dia tantang saya. Alhamdulillah berkat petunjuk Allah, kita mampu membuktikan bahwa antara As-Sajadah dan juga Al-Ma'rij itu tidak ada pertentangan, bahkan saling mendukung. Itu yang harus saudara Edi Sidabutar pahami dengan baik. Bahwa kita umat Islam mengimani Al-Quran bukan berdasarkan imani saja, tetapi berdasarkan atas ilmu. Tantangan Allah kepada manusia, jika sekiranya Al-Quran itu karangan Muhammad, jika sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka tentulah manusia akan menemukan pertentangan-pertentangan di dalamnya. Hari ini, Edi Sidabutar yang mengaku sebagai ahli Al-Quran di antara seluruh manusia, alhamdulillah, dia tersungkur dengan kesombongannya di hadapan kita semua. Kita tunggu kapan dia mau bersyahadat, dan di mana dia harus ditemui, biar teman-teman Mu'alaf Center Indonesia yang nyamperin dia. Gitu Bang. Dia lagi showman. Biar kasih waktu dia untuk berpikir Bang. Nah kan dia kan punya akal. Manusia kan diciptakan punya akal. Tentu bisa membedakan mana jitring, mana jitimen. Ya kan? Bang boleh curhat dikit nggak nih Bang nih? Agak cerita sedikit lah. Dan mudah-mudahan Muslim di sini pun mendengar gitu kan. Dewa pun pengen dengar jawaban dari Abang seperti bagaimana gitu. Menanggapi pertanyaan dari Dewa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terharu Bang Jul. Sampai saya kuat. Allahu Akbar. Jadi setiap manusia itu punya hak di hadapan Allah untuk mendapatkan hidayah Bang. Entah itu siapapun, ya seperti apapun dia